Salam berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari, teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu untuk mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Matius bab 21 ayat 33 sampai 42. Dilanjutkan dengan ayat 45 sampai 46. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar di sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata kepada yang lain, Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparnya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, Bapak Ibu Saudara-saudari, sahabat-sahabat yang terkasih, penginjil Matius yang kita dengarkan tadi mengisahkan suatu perumpamaan yang diangkat oleh Yesus dalam pengajarannya. Perumpamaan yang diangkat adalah perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Sepintas lalu kita merenungkan perumpamaan yang diangkat oleh Yesus ini sebenarnya sebuah kritikan tajam, sebuah teguran dari Allah sendiri, itu dari Yesus untuk orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dikatakan tadi di dalam perumpamaan itu, Yesus itu mengangkat sebuah kisah semacam kisah, atau menghadirkan sebuah bahasa lain bahasa perumpamaan, di mana ditampilkan di situ seorang tuan tanah menyewakan tanahnya kepada penggarap-penggarap untuk diusahakan, untuk dikerjakan agar mendapatkan hasil, dan hasilnya nanti akan dibagi dua Lalu tuan tanah itu pergi ke tempat yang jauh. Nah, setelah saatnya musim petik, para tuan itu mengutus hamba-hambanya untuk meminta bagiannya. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka tidak diterima dengan baik, tapi mereka kemudian ditangkap, dipukuli, dibunuh bahkan, dan dilempari batu. Dan pada akhirnya Tuhan itu mengutus putranya sendiri. Nah, putranya pun tidak menjadi segan bagi mereka. Mereka menangkapnya lalu membuangnya keluar kebun dan membunuhnya.
Nanti kan suatu peristiwa di mana para penggarap itu ya tidak menerima agar hasil itu dibagi dua, atau apa menjadi hak tuan tanah itu ya diambil oleh mereka, dan bagi mereka anaknya itu menjadi ahli waris yang perlu dibinasakan. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih ya, kalau kita merenungkan perumpamaan Yesus ini, mungkin mau mengatakan bahwa tuan tanah itu adalah Allah sendiri ya, dan hamba-hambanya itu adalah para nabi atau utusan Allah, dan anak itu adalah Yesus sendiri. Para nabi ya diutus oleh Allah ke tengah dunia ini untuk memberitakan apa yang menjadi firman Allah, apa menjadi kehendak Allah di tengah manusia, ke tengah dunia ini. Tetapi karena kejahatan menguasai manusia, menguasai pikiran perasaan manusia, sehingga perutusan para nabi itu ada banyak di antara mereka yang tidak diterima dengan baik, bahkan dilecehkan, dikucilkan, dibunuh, atau mereka tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh para nabi itu. Lalu kemudian selain para nabi, pada akhirnya Allah itu mengutus Yesus sendiri ya ke tengah dunia, atau anak tadi itu simbol atau memberikan sebuah gambaran anak itu adalah Yesus sendiri. Sama juga bahwa Yesus yang datang ke dalam dunia yang adalah Allah Putra yang menjelma menjadi manusia dalam rahim Maria, mewartakan secara langsung, atau Allah berbicara secara langsung kepada mereka, pada manusia, tetapi hasilnya sama, mereka tidak menerimanya, dan mereka malah berusaha untuk menjatuhkan Yesus, berusaha untuk mengungkapkan bukti-bukti palsu untuk menjatuhkan Yesus. Ya, pada akhirnya pun Yesus kemudian ditangkap dan disalibkan dan wafat di salib. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, para imam kepala orang-orang Farisi setelah mendengar perumpamaan itu ya, mereka merasa bahwa diri mereka, dan memang itu tadi seperti kita katakan dari awal, itu sebuah kritikan Yesus. Nenek moyang mereka dulu berhadapan dengan para nabi itu ya, mereka tidak mendengarkan nabi-nabi itu, utusan Allah. Nah, pada umumnya mereka itu menganggap kehadiran para nabi itu sebagai penghalang perjuangan mereka untuk memperkaya diri, perjuangan mereka untuk tetap mempertahankan image mereka, pencitraan mereka, perjuangan mereka untuk tetap bertahan pada status quo mereka. Ya, mereka tidak ingin agar para nabi itu ya membongkar kedok-kedok kejahatan mereka, lalu mengajak para pendengarnya untuk kembali pada jalan yang benar. Mereka menghendaki agar para pendengar mereka atau orang-orang Yahudi pada waktu itu untuk tetap mengikuti para nenek moyang imam-imam kepala tadi itu, dan orang-orang Farisi. Ya, sehingga apa yang menjadi tujuan dari perutusan para nabi itu ya pada umumnya dihalang-halangi. Kehendak Allah pun atau kerajaan Allah pun di sana ya juga terhalangi. Dan pada saat ini pun konteksnya saat ini pada Yesus, pada momen Yesus sama juga ya. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi itu ya terus menyerang Yesus, menganggap Yesus itu sebagai orang kerasukan setan, menganggap Yesus itu sebagai bersama dengan Beelzebul, dan bahkan tidak mengakui Yesus sebagai Mesias. Meskipun mereka melihat atau menyaksikan langsung mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus, mendengarkan ajaran-ajaran Yesus yang senantiasa menghadirkan kehendak Allah di tengah mereka. Mereka menolak itu mentah-mentah dan bahkan menjatuhkan Yesus pada akhirnya. Teman-teman, sahabat-sahabatku yang terkasih, saudara-saudari, mungkin semangat spiritualitas orang-orang ini tadi ya, itu ada juga dalam diri kita. Kita tidak menghendaki orang lain itu sukses atau berhasil. Kita menjadi batu sandungan bagi mereka. Kita berusaha untuk menjatuhkan dia, menyudutkan dia dengan tindakan-tindakan kita yang tidak manusiawi mungkin. Tindakan-tindakan ketidakadilan yang merupakan ekspresi kebencian kita. Atau mungkin juga diri kita ini menjadi momok ya, dimana kita itu menakutkan ya bagi orang lain, sehingga kehadiran diri kita itu ya tidak bermakna bagi yang lain, menjadi ancaman bagi yang lain. Pada hari ini sebenarnya Tuhan mengajak untuk setidaknya senantiasa mendengarkan Allah yang berbicara melalui gerejanya, renungan-renungan pastor,
khotbah-khotbah maupun pendalaman-pendalaman iman yang setidaknya menjadi kekuatan iman bagi kita untuk tetap bertahan di dalam kebenaran Allah dan menjadi bermakna untuk hidup ini. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.